Apa kabar semuanya? Di tutorial kali ini saya akan menjelaskan mengenai Microsoft Power Automate, salah satu produk dari Microsoft 365. Fungsi dari Microsoft Power Automate ini yaitu untuk menjalankan bisnis proses secara otomatis. Jadi yang tadinya dilakukan secara manual, dengan Power Automate kita dapat melakukannya dengan otomatis. Di dalam Power Automate kita dapat menjalankan flow proses dengan beberapa trigger. Yang pertama di sini adalah trigger otomatis. Kemudian yang kedua yaitu trigger manual. Kemudian yang ketiga trigger schedule atau flow berjalan secara schedule. Kemudian ada UI flow dan business process flow. Kita mulai dari trigger otomatis. Kita akan buat flow approval ya dengan trigger otomatis. Di sini kita memasukkan nama flow ya, kemudian trigger yang harus tercapai di bawahnya. Nama flownya kita coba adalah approval cuti. Untuk trigger flow yaitu kondisi di mana action harus terpenuhi sehingga flow ini dapat berjalan. Nah, di trigger ini ada banyak pilihan, bisa dari share point, bisa dari yang lainnya. Saya ambil di sini adalah triggernya dari share point, yaitu ada when item created. Di sini berarti ketika item itu dibuat, dan juga ada when file created in a folder, itu maksudnya ketika ada file dibuat di folder. Saya ambil yang when item created, kemudian kita klik create. Nah, nanti akan tampil adalah box yang harus kita tentukan list alamat dari SharePoint list itu sendiri. Kita cari nama site-nya, kemudian kita masukkan nama listnya. Nah, di sini saya masukin adalah database cuti. Kemudian kita melakukan action selanjutnya yaitu proses approval. Di sini konektornya menggunakan konektor approval yaitu start and wait for approval. Nah, di sini kita masukkan adalah approval first response. Di sini kita bisa isi mulai dari judul permintaan approvalnya, kemudian orang yang menerima approval sampai dengan detail dari isi approvalnya, kemudian ada link item untuk permintaan dari approval ini. Setelah melakukan setup approval, kita melakukan action selanjutnya yaitu condition. Condition di sini maksudnya adalah ketika kondisinya disetujui atau di approve ya, kita bisa masukkannya di box yes warna hijau. Kemudian kita masukkan outcome atau output dari proses approval di atas. Di sini kita masukkan outcome di bagian choose your value. Kemudian kita masukkan equal to approve ya. Jadi outcome di sini harus sesuai dengan approve. Ketika ini kondisi ini terpenuhi, maka dia akan lari ke box warna yes. Kemudian kita bisa masukkan action notifikasi email. Saya ambil sampel seperti itu. Notifikasi email yaitu mengirimkan email dengan menggunakan Outlook ke requestornya. Jadi di sini si requestor akan menerima
notifikasi email bahwa cuti telah disetujui. Kita masukkan judul emailnya, kemudian setelah judul email kita masukkan juga isi dari emailnya. Dan ketika outcome tidak sesuai dengan approve, maka box warna orange atau if no, kita masukkan action adalah send notifikasi, sama ya, melalui email. Di sini kita memberitahukan kepada requestor bahwa cutinya ditolak. Untuk settingan tetap sama, kita masukkan judulnya ya, cuti Anda telah ditolak gitu. Kemudian kita masukkan isi dari emailnya kepada si requestor. Setelah selesai, kita bisa langsung save ya flow ini. Kemudian kita coba trial apakah flow ini berjalan sesuai dengan fungsinya. Untuk memastikannya kita cek dulu, kemudian kita save. Kemudian setelah di save baru kita tes. Di sini ada button tes, kemudian kita lakukan pengetesan dari flow. Setelah dilakukan tes flow, ini akan menunggu trigger ini terpenuhi. Oleh karena itu kita akan mengisi di SharePoint listnya, yaitu menambahkan item baru. Di sini saya menambahkan item cuti dari seorang karyawan ya. Jadi ditambahkan di sini semuanya diisi. Kemudian setelah selesai semua, kita save ya. Ketika item ini tercreate, maka akan menjadi trigger di flow tersebut. Oke, kita save, kemudian ada new item. Nah, kita balik lagi ke flow-nya. Nah, di sini trigger sudah terjadi, maka flow-nya akan berjalan. Di sini prosesnya adalah menunggu approval dari atasannya. Ini adalah tampilan notifikasi approval yang diterima oleh atasannya untuk melakukan approval. Di sini tinggal mengklik button approve, kemudian jika ada komen bisa dimasukkan di kolom di bawahnya. Kemudian setelah masukkan komen, kita bisa klik submit dan proses approval telah disetujui. Kemudian notifikasi akan diterima oleh requestor dalam bentuk email. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah tampilan dari email ke requestor bahwa cuti telah disetujui. Jadi di sini berjalan secara otomatis, sehingga ketika kita lihat di proses flow-nya itu semua sudah berjalan dengan sukses dan tidak ada yang error. Nah, dari pembuatan flow ini ketika ada request sudah otomatis langsung mengirimkan email, jadi kita tidak secara manual membuat email kemudian mengirimkannya ke atasan. Oke, itulah tutorial singkat pembuatan flow dari Microsoft Power Automate. Semoga bermanfaat. Terima kasih.